Gimana kabarnya Karen? Baik. Luar biasa ya, hari ini Katri ditemani sama Karen. Dan tentunya anak-anak, adik-adik, teman-teman di rumah semuanya tetap sehat, kuat. Ya kenapa sih Kak, kok kita nggak ibadah-ibadah di gereja? Selama kita tutup gereja atau kita ibadah di rumah masing-masing saja, sekarang COVID-nya udah sampai 1 juta. Nah, ya pemerintah juga sedang menghimbau untuk warganya tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi sebagai warga negara yang baik, yang taat pemerintah, kita juga patuhi supaya apa? Supaya kita terjaga, orang lain terjaga, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Karen juga nggak kemana-mana kan? Enggak. Di rumah melulu, makanya makin subur ya. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita mau nyanyi apa, Karen? Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatimu Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Oke. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatimu Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, lebih sungguh lagi kita siapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, Hatiku telah siap. hatiku telah siap Tuhan.
kita dengan benar-benar mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan, untuk pujian dan untuk semuanya. Amin. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberi kesehatan pada setiap kami. Sekalipun kami masih harus tertahan di rumah dan beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk melawat kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati pendengaran kami dan hati kami, agar kami dapat bersuka cita dalam pujian kami dan dalam menyambut firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Yeay. Karen ada sukacita? Ada dong. Ada dong. Tepuk sukacita dulu yuk. Tepuk sukacita. Sukacita, sukacita. Yeay, kurang semangat. Sekali lagi ya, sukacita kayak ini ya. 1, 2, 3, tepuk sukacita. Sukacita, sukacita. Yeay. Nah, karena kita tepuk sukacita, kita mau nyanyi Sungai Sukacitamu. Hafal? Hafal dong. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Mengalirnya gimana, Ran? Bersuka. Iya, kita ulang lagi ya mengalirnya ya. 1, Karen yang gerakin ya. Oke. Biar semangat. Adik-adik di rumah, teman-teman di rumah juga semangat. 1, 2, 3. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir sekali lagi, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Amin. Nah, sekarang kita mau lebih lagi bersukacita karena kita mau nonton satu video. Videonya kali ini tentang game. Karen suka main game nggak? Suka. Gamenya apa? Nggak tahu deh, paling Among Us kayak gitu-gitu. Among Us, bukan Mobile Legend. Enggak. Oh, enggak suka Mobile Legend, nggak tembak-tembakan gitu ya? No, jadi katanya Karen sukanya Among Us. Katri juga nggak tahu Among Us itu apa mainannya. Nah, kali ini game yang kita tonton itu game yang cukup klasik. Nah, kalau kita lihat videonya dulu deh, supaya adik-adik atau anak-anak di rumah tahu video apa sih yang klasik atau yang udah ada dari zaman dulu. Nah, ini dia videonya. Mario bermain untuk menjangkau Tuhan. Kini, sisa nyawanya hanya 1. Dan dengan 1 nyawa ini, Mario harus menjangkau titik akhir agar bisa bersama Tuhan. Cukup sederhana.
tapi ada jurang besar yang memisahkannya dari Tuhan. Jurang besar ini akibat dosa Mario. Karena Mario telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena Allah itu kudus, ia tak mampu menerima dosa. Jadi jika ini tantangannya, Mario harus bagaimana? Lihatlah. Mario mencoba ambil keputusan benar. Hidup dengan benar. Tidak cukup. Mario lakukan banyak hal baik. Berbuat baik, jadi sukarelawan. Bukan. Mario mencoba taat beragama. Sama sekali bukan. Karena putus asa, Mario mencoba pilihan Yesus. Tanpa ragu, Yesus menghapus jarak dan menjadi penengah Mario dan Tuhan. Yeay! Mengapa Yesus? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan agar kita dipersatukan kembali dengan Tuhan. Ia membayar harga yang tak akan pernah mampu kita bayar dengan mati di salib bagi dosa kita. Yesus adalah satu-satunya jalan kita bisa menyeberang dan dipersatukan dengan Tuhan. Bagaimana denganmu? Percayakah pada realita ini? Apakah kamu mau mengakui kamu sudah berdosa terhadap Tuhan? Bertobatlah dan percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkanmu. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan serahkanlah hidupmu padanya. Kamu bisa sampai ke seberang. Kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Nah, tadi videonya tentang game Mario Cross. Dari zaman Katri masih kecil, itu sudah ada. Itu booming, meledak. Kayak Mobile Legends, kayak PUBG sekarang ya. Nah, Mario Cross ini lucu ya, cuma tinggal lompat gitu kan ya. Nah, jadi judulnya apa ya? Impossible Game atau game yang nggak mungkin karena nyawanya tinggal satu. Nah, tapi dari game ini tadi adik-adik belajar, anak-anak belajar apa ya? Tadi ada satu ayat Alkitab yang dikutip, karena semua orang telah berbuat dosa. Karen tahu nggak dari mana letaknya? Roma 3 ayat 23. Wow, bener nggak ya? Yuk kita cek yuk, Roma 3 ayat 23. Apakah Karen benar-benar hafal? Kalau hafal, debak keren. Roma, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma. Sudah ketemu? Ya, Roma 3 ayat 23, Karen boleh baca? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Wow, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tepat sekali, hebat. Karen hebat loh, bisa hafal ayat Alkitab. Ini beneran Katri tadi nggak ngasih tahu. Katri aja nggak hafal. Ya, oke. Nah, dari Roma 3 ayat 23 ini tadi sudah dijelaskan, ya kan? Dijelaskan. Awalnya Mario itu nyawanya sisa satu. Kalau nyawanya sisa satu, lalu dia gagal menyelesaikan perjalanannya, ya dia udah hilang, game over. Nah, terus di situ dicoba Mario menuju ke Tuhan, berbuat baik, lolos nggak? Nggak ya. Berbuat baik nggak? Tadi Marionya jatuh, tuing. Lalu mengambil keputusan yang benar, cara hidupnya benar, semuanya benar. Berhasil nggak? Enggak juga. Nah, lalu akhirnya bagaimana cara Mario sampai kepada Tuhan? Nah, dia adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau dia percaya diri sendiri, Mario percaya diri sendiri. Aku berbuat baik kok, aku suci kok, aku kudus kok, aku anak yang baik, nggak ngelawan orang tua. Karen ngelawan orang tua nggak? Enggak. Nilainya bagus nggak? Lumayan, masih setengah-setengah. Itu menyelamatkan Karen kepada Tuhan nggak? Enggak. Apa yang kita bisa lakukan diri kita sendiri?
itu tidak bisa membawa kita kepada Tuhan kecuali dengan percaya kepada Tuhan itu sendiri. Makanya tadi kan muncul salibnya, Yesusnya. Baru dari Yesus kita bisa sampai kepada Tuhan yang esa itu. Oke, kepercayaan atau iman kita itu yang membawa kita bisa selamat, bisa mendapat hidup yang kekal. Nah, dari mana apa iya sih Kak? Nah yuk kita baca yuk. Selain di ayat 23, kita akan baca bergantian ya Ce. Dari ayat 21 sampai 26, Karen ayat 21, Katri ayat 22 bergantian. Katri akan bacakan judulnya Roma 3 ayat 21, judul perikopnya manusia dibenarkan karena iman. Yuk ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksi dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Itu dia dasarnya. Dari Impossible Game kita belajar kekuatan Mario. Kalau kita bisa tarik ke diri kita sendiri, kekuatan diri kita sendiri, kepintaran, kebaikan, kesucian, kekudusan diri kita sendiri, mau sebaik apapun kita, itu tidak bisa membawa kita pada keselamatan pada Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu gimana Kak caranya? Caranya adalah dengan percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus lalu melakukan semua perintahnya. Nah, jangan sampai kita menghormati orang tua tapi kita gak percaya Tuhan Yesus. Itu juga sama-sama saja bohong, gak bisa ya. Lalu kita belajar dengan rajin, kita menolong banyak orang, kita bermurah hati, kasih sumbangan, tapi kita tidak percaya kepada Tuhan yang memberi kemurahan hati itu, ya itu juga tidak membawa kita pada keselamatan. Jadi hari ini kita belajar, kita semua sudah cemar, sudah berdosa, sudah hitam, tidak layak masuk ke surga, ya nggak? Nggak layak. Mau sebaik apapun ditimbang-timbang kayak mana kita nggak layak. Yang melayakkan kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ayat berapa ya? Ayat 25. Kristus itu telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Iman bukan hanya perbuatan kita, oke? Iman kita. Dalam darahnya, hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ada banyak dosa yang dilakukan dari zaman Adam Hawa yang mencemarkan manusia, ya nggak? Kalau dipikir-pikir pantas nggak sih kita masuk ke surga? Nggak pantas. Kalau bukan karena kasih karunia kemurahan hati Tuhan dan iman kita yang percaya kepada Tuhan, itu semuanya tidak akan terjadi. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita belajar lagi. Saat kita percaya pada Tuhan Yesus, iman kita yang bicara. Nah, kalau kita percaya, kita beriman kepada Tuhan Yesus, nah barulah kita tunjukkan dengan apa? Berbuat baik, menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang jujur. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Banyak. Suka menolong, ya nggak? Dengar-dengaran, berbakti pada orang tua, dan banyak yang bisa kita lakukan. Tapi dimulai dari iman dan kepercayaan kita. Amin. Nah, sekarang kita mau ingat-ingat ini supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Karena apa? Aku bisa ke Tuhan, aku bisa ke surga karena perbuatan baikku. No. Itu tidak benar. Kita bisa ke surga, kita bisa layak masuk surga karena apa? Iman. Dan karena penebusan dari Tuhan Yesus. Kita percaya akan karya keselamatan Tuhan Yesus.
Ayat hafalan kita dari mana? C, dari ayat 23. Coba Roma 3 ayat 23. Cece pasti udah hafal. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi kita harus beriman kepada Tuhan supaya apa? Supaya dosa kita diampuni, supaya kita diberikan kemuliaan Allah itu, untuk memuliakan nama Allah. Amin. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, itu ayat hafalannya. Sekarang kita akan naikkan satu pujian untuk meneguhkan iman kita. Kita menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita persiapkan hati kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita menyanyikan ini untuk mengingat bahwa firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap beriman dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin. Kita berdoa untuk menutup firman dan menutup ibadah kita. Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau menyadarkan kami bahwa sebenarnya kami telah kehilangan kemuliaan Allah karena kami mempunyai banyak dosa. Namun karena penebusan Tuhan, karena Tuhan menyelamatkan kami, Engkau senantiasa mengampuni dosa kami. Ajar kami untuk tetap beriman dan semakin memperkuat iman kami agar kami tetap setia, beribadah dan mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati papa mama kami, berkati keluarga kami, biarlah dijauhkan dari segala sakit penyakit dan diberikan kemurahan berkat yang daripada Tuhan. Berkati untuk kehidupan kami sepanjang minggu, dalam sekolah online kami, dalam apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan memberkati Karen yang sudah melayani pada hari minggu ini, biarlah Tuhan memberkati masa depannya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami juga menyerahkan untuk teman-teman kami yang ada di rumah, biarlah mereka tetap merasakan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yeay, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.